Kalian bisa cerita nggak sejarahnya gimana ikut bela diri pencaksilat ini, gimana sejarahnya, rootsnya, asik rootsnya. Apa dulu nih? Dia gini, kolornya ini nih, kolornya ini. Itu zaman belum ada handphone, Bang. Asli. Oh, Mama udah nggak tahu. Gue kirain itu, bukan ya? Bukan. Oh. Dan Wih, dari di Jakarta. Lampung. Lampung, Bang. Oh, di Lampung. Gitu. Di Lampung. Dijatuhin bolanya ke batanya patah, Pak. Merinding nggak tuh? Di bawah pelatih nunggu pakai rotan. Turun lu udah paling tua, lu turun lagi. Oke guys, kembali saja ke OKT. Anjing, kembali saja lagi gue ngomongnya. Bagus sekali loh, asik. Obrolin aja ke Theo. Episode 9. Akhirnya perjuangannya jauh juga, kita ke episode 9. Terima kasih selama ini udah nge-support kita. Tanpa banyak basa-basi lagi, karena hari ini spesial banget. Pas di episode ke-9 kita ini, kita didatengin sama tamu-tamu spesial dari pencaksilat. Nah, tanpa banyak ngomong basa-basi lagi, langsung saja perkenalkan teman-teman kita dari pencaksilat. Wow. Oke, perkenalkan nama saya Denny Aprisani. Saya dari cabang olahraga pencaksilat dari organisasi PSAT, Persaudaraan Setia Hati Terhati. Mas Denny juga punya YouTube channel. Oh, boleh subscribernya banyak sekali, luar biasa. Subscribe ya channel Denny WW. Wih, subscribe. Dan Iya. silakan. Perkenalkan, nama saya Fitiani MP, saya dari pencaksilat Merpati Putih. Wih. Mas, jangan malu-malu, Mas. Hati-hati, Hati-hati, gue juga bisa. Tangannya gede, mabuk kamu mikir. Jangan macam-macam. Silakan perkenalan diri. Oke, nama saya Randy Kurnia Hendrawan. Saya dari perguruan Merpati Putih. Oh, terima Sama ya? kasih. Sama. Kenal nggak? Sama. Oh, istri. Oh, istri. Oh, gitu. Jadi langsung aja deh. Karena tanpa basa-basi, kita langsung ngobrolin aja nih. Pertama kali gue mau nanya nih, kalian ini kan semua praktisi pencaksilat ya, udah lama ya? Yes. Bisa bilang lama lah, karena kalau gue sih orang baru di bela diri, karena gue kan nggak terlalu dari kecil gitu gue ikut program-program bela diri. Nah, kalian bisa cerita nggak sejarahnya gimana ikut bela diri pencaksilat ini, gimana sejarahnya, rootsnya, asik rootsnya. Siapa dulu nih? Tanya dulu. Aku dulu ya? Silakan, langsung Jadi, dulu, oh, karena mereka kira- spesial mas. Weh. Langsung gabung. Ini ya, Bang, ya? panjang ini. Oke. Jadi pertama kali ikut silat ya? Ya. Perjalanannya pertama kali ikut silat tuh saya di SMP lah, SMP kelas 1. Lama juga loh. Ada ekstrakurikuler pencak silat di sana ikut. Oh. Sebelum saya ikut silat tuh Bang, nakal saya tuh. Hobi Nakal ya? berantem, bener. Malakin orang bener pernah. Tapi ini fenomena lucu ya. Kenapa ya semua orang yang ikut bela diri itu semua anak-anak yang aktif gitu. Termasuk Yang nggak Leo bisa ya. diem. Yang hyper ya. Iya, saya udah tua. Tapi sebenarnya yang bagus diambil yang kayak gitu, lebih baik Iya. masa kelamnya jelek tapi bagus di akhirnya. Wah, Itu lebih puji bagus. Tuhan. Iya, Terima bagus itu. kasih. Jadi memang selama saya ikut pencak silat Iya. banyak perubahan-perubahan yang baik lah. Iya. Jadi ketika saya ikut pencak silat, saya dulu memang senang film-film action kayak itu. Oh iya Perum kayak itu kan. Bener. Tapi saya cari tahu juga ternyata ada bela diri yang asli dari Indonesia yaitu pencak silat dan ada di sekolah saya pada saat waktu itu. Oh. Jadi ikut pas latihan-latihan kok senior saya ada yang dapat medali nih ikut bertanding, pengen di sana. Penasaran Pak. ya? Penasaran. Jadi Oh. ikut juga latihan atlet ya sampai sekarang terjun terus di pencak silat. Sekarang udah guru dong. Sudah guru. Luar biasa. Oh, sekarang berarti Mas Denny punya perguruan sendiri di kalau di pencaksilat saya nggak tahu namanya, Iya, saya nggak iya. tahu namanya. Kalau di Ranting, kita Rayon. kayak saya udah lama latihan di MMA, saya bikin gym sendiri. Nah, kalau di pencaksilat namanya apa? Ada. Kalau kita sih paling rayon, ranting ya. Sama nggak? Iya, Sama Oh. ya. Beda. Kalau Beda kita kan? Ada cabang kita sama tuh kolat. kolat. Oh, Kelompok kolat. latihan. Oh, oke. Kalau kita rayon, ranting, cabang itu ialah kayak provinsinya atau kotanya, kota cabang Palembang gitu. Oh. Ranting tadi kecamatannya, rayon itu ya tempat
misalkan sekolahnya atau Iya. tempat mana itu rayon. Jadi udah banyak lah kalau aku. Oke. Insya Allah banyak lah masa PS1. Wah mantap. Kalau itu udah terpercaya lah. Kalau masa PS1 nggak perlu diragukan lagi. Hitam langsung. Wah Ya, mantap, hitam. mantap. Itu mantap pokoknya. Pasukan ireng ya. Semut ireng. Oke, next. Mbak siapa namanya tadi? Fitri. Mbak Fitri, kawan-kawan. Mereka ini sejarah pencaksilat ini kental di mereka berdua ini dan Mas Randy. Coba ceritakan dulu Iya. sejarahnya dulu Mbak Fitri dulu Iya. sebelum ini. Silakan. Kalau aku ikut pencaksilat itu dari SMP kelas 1 sama kayak Bang Denny. Wah, banyak yang dari SMP ya? SMP kelas 1 iya. Luar Jadi biasa. waktu Ekskul itu, juga? Ekskul, awalnya dari ekskul, kemudian tapi kan waktu itu aku nggak cuma pencaksilat aja, tapi aku juga tuh tergabung ikut siaran radio juga, jadi nggak terlalu aktif untuk di dunia pertandingan. Terus Oh. pernah juga sih sempat sama berantem sama anak taekwondo. Jadi ceritanya kayak gini Bang, waktu itu kan zaman SMP pasti ada kan anak-anak cowok yang nakal naruh apa? Cermin ya di Ngintip sepatu, gini. Iya, jadi Masa pada kelal. ngelanin androk sebel banget. Pelaku kayaknya kayak cowok-cowok pasti pelaku ya. Enggak, aku nggak ikutan. Kalau gua ngeliat orang gini pakai serutan kan dulu kan. Iya. Gue yang gini, lu ngintip lu. Bang, dia sebelum dijelasin udah tahu langsung praktek. Asli. Soalnya gue suka kalau sekolah kayak di jalan gini kan, meja temen gitu. Lu ngintip lagi lu. Dia gini, kolornya ini nih, kolornya itu. Itu zaman belum ada handphone, Bang. Asli. Iya, dari cermin itu dimasukin ke sepatunya tuh juga ngintip-ngintip gitu kan. Terus aku kesel dong, pernah berantem sama taekwondo dan dia kalah sih waktu itu. Cowok, Wih, anak kecil cowok. Iya. sadis. Jadi kesel banget itu tuh waktu itu Ngeri lah, juga SMP kamu. kelas 3. Ya gimana Ngeri, dong, ngeri, nggak ngeri, terima ngeri. dong kayak gituin gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi aku peluntir tangannya, sempat berantem di situ. Terus lanjut lagi, tapi waktu itu masih ikutnya tapak suci. Oh, tapak suci Pernah ikut waktu tapak itu. Oh, belum ikut MP ya? Belum. Wih, bokap gue dulu ikut MP loh. Wih. Iya. Dia sering latihan pernafasan. Iya, dulu karena di era-era gue kecil itu MP itu termasuk salah satu yang dipakai di militer Iya, apa betul, segala yes. macem kan. Nah, bokap gue tuh kan dulu waktu kuliah dia menwa. Jadi dia kayak tertarik sama segala sesuatu yang dipakai sama militer gitu loh, bela diri. Dia sempat ikut MP. Oh, gitu. MP juga ya? Iya, MP. Terus. Terus waktu SMA itu kan nggak ada tapak suci, jadi aku Iya. pindah aliran. Wih, murtad dikit ya ini. Sedap. Pindah ke Merpati Putih gara-garanya ada mbak-mbak yang cantik. Waktu itu aku bisa mata-matain benda yang keras gitu kan. Jadi bisa getaran, getaran itu tutup mata yang bisa mendeteksi barang. Mbak cantik. Cantik beneran, cantik. Oh, cantik beneran. Seriusan. Jadi aku tuh tertarik, wah mbak ini banget gitu kan. Oh. Dia bisa. Masih ada nggak bela diri. mbak-mbaknya? Namanya kayaknya udah nggak tahu nih. Oh, nggak tahu lagi. Oh, Mbak udah nggak tahu. Oh, gue kirain itu, bukan ya? Bukan. Oh. Kamu udah dengar pematan benda keras ya? Nggak, kalau ini Masih ada. sama-sama di Merpati Putih juga gitu Iya, iya. kan. Terus nggak lama gabung di kampus itu mendirikan apa? UKM. Kita kolat ya, nah, Kolat. UKM gitu aku buka kolat di kampus di Universitas Indonesia. Oh, di UI. Bukan di Universitas Teknokrat Indonesia. Oh, oke. Noklatnya ketinggalan. Ya, sekarang kita perkenalkan Mas Randy, perkenalkan diri Anda. Saya dulu ikut Merpati Putih itu waktu zamannya SD. SD. SD, kurang lebih itu tahun 92-93an. Wah, gila. Belum lahir. Itu tahun-tahun bokap gue ikut Merpati Putih tuh. Yes, Iya. masih SD, jadi diajak sama bokap dulu. Oh, Ayo, dari bokap. orang tua juga Dari udah orang ikut. tua. Wah, itu bagus tuh. Jadi Itu orang pendidikan tua yang dulu paling bagus tuh. masuk, Iya. baru gue tuh diajak. Iya, wah itu keren tuh. Gue diajak, Keren. ikut latihan, ini apa, latihan apa, ya ikut aja, namanya anak kecil tuh seneng lah. Iya. Yang penting ada aktivitas deh, Iya. pikirnya orang tua tuh Iya. daripada lu main, nonton, nggak jelas gitu, mending ada aktivitas gitu. Akhirnya di SD sampai lulus SD, SMP sempet vakum. Iya. Vakum di SMP itu gue bandel bang. Pasti Bandelnya semua di orang yang SMP. bela diri pasti bandel. Gue nggak Bandel. ngerti kenapa. Sekarang masih bandel nggak? Wah, Tambah bandel dah. Ada istrinya, Pak. Dia nggak berani jawab. security. ya, kalem. Pas masuk SMP itu gue ada kegiatan main basket. Basket, gue ikut basket di sekolah, di SMP, akhirnya ada waktu senggang, bokap gue masukin ke bola. Oh, main bola Sempat sempat. vakum di silat, akhirnya gue masuk ke olahraga lain gitu kan. Akhirnya di basket gue sering berantem kejadiannya. Di bola gue mukul kapten. Sama, iya asli bola paling gampang berantem tuh olahraga. Iya. Gue bingung. Sama-sama. Gue bingung, padahal kesentuh dikit pelanggaran. Iya. Berantemnya ngeri bener. Asli. Jadi bokap gue tuh
dari gue SMP tuh, wah ini anak nggak bisa dimasukin cabang olahraga lain gitu Iya, kan. iya, karena masalah terus. Masalah terus. Akhirnya gue masuk kelas 3 SMP waktu itu, udah aktif lagi di MP. Oh, oke. Aktif lagi di MP. Kebetulan pada saat gue lulus SMP itu tingkatan gue udah asisten pelatih. Gitu. Jadi dari kelas 2 sampai kelas 6 itu emang gue udah nggak boleh naik ke tingkat selanjutnya karena umur gue belum cukup. Iya. Iya, benar. Oh, Gitu. serius juga lo ya. Pola Iya. pikir takutnya ya. Nah, Serius lo itu. serius. Jadi udah gua di SMP itu udah megang ngelatih untuk tata gerak sama pernapasannya. Di SMA gua masih ikut tetap aktif di Merpati Putih. Oh. Gua lulus sekolah. Nah, ini menarik. Pas lulus sekolah SMA, bokap gua nanyain. Gitu, gua udah ikut pertandingan juga tuh di SMP SMA itu udah ikut pertandingan. Bokap gua nanyain, "Lu mau kuliah nggak?" "Ah, gua males kuliah." Jawaban gua apa, Bang? "Gua mau sekolah balap." Gak nyambung. Hubungannya apa? Iya, itu dia. Hubungannya apa? Karena dulu waktu masih SMA itu gua seneng-seneng main motor. Oh. Gue senang main balapnya balap motor, gue nongkrong di bengkel gitu. Oh, iya, iya, sampai iya, pagi, iya. sampai pagi gitu. Akhirnya gue jawab seperti itu. Anak Akhirnya motor juga nih. Anak dan motor. kepancing sama bokap gue tuh omongan. Lu kalau mau ngedalemin silat, lu masuk kampus ini. Nah dari situlah gue masuk kampus. Akhirnya prestasi gue naik di situ. Oh. Di kampus olahraga itu. Oke. Nah, lu kan Merpati Putih. Mbak Fitri juga Merpati Putih. Hubungannya berarti itu yang mempertemukan kalian ya? Yes. Itu. Dari Merpati Putih Dari ya? Merpati Putih. Oh, jadi sama-sama lagi latihan Merpati Putih ya ceritanya ya? Ketemu terus, Beda tempat ya, "Ih, Bang? dia oke juga." Terus kembangannya lebih gimana gitu. Jadi Kembangnya lebih Lebih berkembang. Tapi dia beda tempat. Oh, tapi beda tempat. beda kan tempat. latihan. Terus ketemunya gimana? Latihan bareng, latihan gabungan. Enggak, Fitri ini tuh dulu Di Lampung. di Lampung. Iya. Dan Wih, gua Lampung. Oh, di Jakarta. Lampung. Lampung, Bang. Oh, di Lampung. Lampung, Bang. Gitu. Di Lampung. Gua di Lu ngapel Jakarta. ke Lampung dong? Hah? Apel ke Lampung? Enggak, gua nggak pakai ngapel dulu. Oh, ngapain ngapel? Diapelin ya? Gua Anjir. gua datang langsung ngomong sama orang tuanya. Keren ya? Nggak pacaran, kita nggak pacaran. Gak pacaran? Ketemu 3 kali langsung nikah. Tiga kan kali dia nikah di sama mereka. Thailand. Dia di Thailand juga waktu itu. Oh. Hebat. Keren. Gue juga sama istri gue gitu. Iya. Kita nggak pakai lama-lama, berhubung kita udah tua waktu itu, umur udah uzur semua. Begitu ketemu cocok, udahlah kawin aja lah, udahlah pusing Berarti lah. yang mempertemukan bela diri juga dong. Bela diri juga. Kita waktu itu satu gym. Kalau Bela gue sama diri istri gue bersatu satu ini. gym. Bener. Bener. Bener, bela diri Emang bela bersatu. diri itu mempersatukan orang, banyak orang. Sama, Kayak kita Mas sekarang Denny aja. juga istrinya pesilat juga. Oh iya ya? Silat juga. Oh lu pada sih malah sparring berdua ya? Wah itu gue lihat di YouTube lu, gue kayak, wih gokil juga nih suami istri. Kalau bini gue banyak alasan. Padahal udah difasilitasi terus, Bang ya. Wah semua ada, tenang aja. Oh gitu, oke. Ini keren banget sih obrolan ini, keren banget sih. Emang berarti kalian memang udah lama banget mendalami bela diri ini sendiri, semua dari kalian ya? Iya. Keren sih, gue jarang menemukan fenomenal ini karena gue juga menemukan bela diri ini kan baru. Kalau gue pada saat kuliah gue menemukan oh ternyata passion gue ada di bela diri. Gue pernah latihan dulu taekwondo waktu kecil, cuma gitu-gitu doang. Latihannya gitu-gitu doang, kayak cuma 2 bulan terus kayak orang tua gue tuh pas gue inget gue gitu ketendang di mata terus biru kan. Nah, terus orang tua gue nggak ngasih lagi. Ajar orang tua. Orang tua gue nggak ngasih lagi, jadi kayak ikut yang lain aja deh, basket kayak apa kayak gitu. Tapi gue suka gimana ya, gue suka pengen gitu ada kesirikan di nggak sirik ya, apa ya namanya, kecemburuan lah. Kenapa gue dulu nggak dari kecil gitu loh, dibimbing kayak lu pada seru Ada loh. penyesalan gitu ya. Iya, kalau nggak gue nggak akan bandel banget sih gue. Tapi sama isi Bang, saya juga dulu di silat juga dilarang sama ibu. Kata dia, Oh. ngapain sih saya belajar bela diri, yang ada ntar suaminya takut digituin. Sempet sampai mau latihan tuh baju itu dibakar. Gara-gara udah langsung ikut silat gitu. Kalau aku malah disuruh orang tua ikut pencak silat, ikut tanding terus. Malah nggak disuruh lagi. Oh, gitu? Jadi orang tua tuh takut lihat aku tuh tanding kayak itu. Tapi gimana orang tua kita problemnya itu ya di Iya, Indonesia ya, Yes. hampir Tapi semua ya. semua itu bisa berbalik Nah, atas prestasi. Iya, prestasi ada kita. tersiksa, benar. Jadi benar tuh Bang. Oh. Momen itu berbalik pada saat
kita berprestasi dan kita menghasilkan. Wah, ini berarti ada pertanyaan seru nih dari gua nih. Berarti kalau kita udah ngomongin sejarahnya udah panjang banget nih ya. Boleh nggak gua tanya, prestasi apa aja dan karir apa sekarang yang kalian jalankan dari bela diri? Dari bela diri ya. Bela diri. Kan orang kan kalau kayak kita gini hobi gini kan banyak bisa ngerjain apa-apa. Tapi prestasi dan karir yang sudah kalian jalankan di bela diri apa aja nih? Wah, ini keren nih buat ditanya nih. Gimana nih? Oke, dari Mas Denny dulu lah, Aku yang dulu lah. Oke. yang 600.000 subscriber dulu. Oke, jadi kalau dari aku sih, aku dari dulu sampai sekarang aktif di pencak silat. Walaupun sekarang udah nggak latihan lagi, tapi tetap ngelatih lah, datang selalu aktif di pencak silat. Iya. Jadi masalah prestasi mungkin di pertandingan ya. Di pertandingan ya dulu kejuaraan pelajar. Saya pertama kali fight itu saya masuk sekolah olahraga atau sekolah atlet. Oh. Sekolah olahraga itu di SKO. Jakarta juga ada ya. Ragunan Ada. dari Jakarta. Kalau di Palembang namanya Sekolah Olahraga Sriwijaya. Oke. Di sana sudah mendalamin fight banget. Oh. Nah, sampai tamat sekolah itu masih atlet biasa lah, Bang. Iya, Atlet iya, biasa. iya. Tamat Atlet biasa tuh gimana? Gue nggak. maksudnya atlet daerah lah. Atlet Oh, daerah. oke, oke, belum oke. belum dikenal lah nama kita tuh. atlet Iya, iya. perguruan lah ya. Ya, Masih anggaplah bawa atlet nama perguruan ya. Nah, Oh. masih daerah lah, Daerah. daerah. Tamat sekolah di kuliah itu kan ada binder nih, kita nih bawa binder catatan itu. Ini aku nulis di binder target SEA Games. 3 tahun kecapaian. Dan Target itu SEA Games. SEA Games, tahun. Targetnya SEA Games. target SEA Wah, Games gila. dan itu belum Gila, gila, nama gila, itu gila, belum gila. dikenal. Bahkan diremehkan orang. Nggak mungkin lah kata orang. Justru saya diremehkan orang Iya. itu semakin semangat buat membuktikan. Wah, keren. Ya, motivasi. Keren. Termotivasi. Keren. Gue setuju karena gue juga di bela diri seperti itu. terus. Dan saya Ini memang seru banget, gue seneng banget. orangnya gila-gilaan loh latihan. Gila-gilaan. Semenjak Mas Denny, gue mau Asian Games, itu langsung gila tuh. Enggak, dari awal ikut pencak silat sudah gila-gilaan. Jadi mungkin Total ya? Total. Total. Temen aku misalkan ngasut nggak latihan, aku latihan tetap. Wah, Berapapun pernah nih aku datang latihan single sama pelatih. Jadi yang lain nggak latihan cuman aku sama pelatih. Kirain tambah nyantai, tambah capek, tambah iya pastilah. Pastilah pasti kan lihat, oh ini niat banget, ini harus gue gembleng nih. Dia niat banget, harus jadi ini dia nih. Pasti gitu kan? Ya saya pikir, aduh ini santai nih sendirian, Oh. enggak tanya tambah capek. Tapi seneng aku di sana. Seneng. Ikut SEA Games, di mahasiswanya juga 2 kali. Prestasi waktu di SEA Games itu gimana tuh? SEA Games kemarin perunggu. Itu patah sempat di sini. sadis. Patahnya di penyisihan, tapi terus tanding. Jadi Patah di penyisihan, terus tanding. Ingat. aku berpikir gini bang, aku sudah lama latihan, bertahun-tahun, bukan cuma berbulan ya, bertahun-tahun mungkin dari kecil. Momen ketika aku cedera, aku berpikir, ngapain aku latihan bertahun-tahun cuma buat menyerah. Lebih baik aku kalah bertanding daripada aku menyerah gitu ya. Wah, keren. Aku berapa kali itu cedera gitu. Keren. Keren, tapi kawan-kawan, kalau kemarin kan juga banyak yang nanya ke gua, gimana sih bisa revive dari dipukul keras gitu apa? Ini jawabannya, barusan dijawab. Latihan bertahun-tahun segitu keras, Masa sayang menyerah. hilang karena cuman patah kan? Iya betul. Nah, itu juga jawabannya. Lebih baik kita kalah memang di pertandingan daripada menyerah langsung. Berhentilah bertanya, mulailah berlatih. Dan berjuang. Berhenti, ini gimana caranya? Berarti kalian tidak berlatih. Betul. Titik. Ini keren banget, keren banget. Jadi itu perunggu, patah aja perunggu ya? Dan itu selisih poinnya 1 tendangan. 1 Selisih pukulan. 1 poin. Kalau aku tendangan masuk atau ditulis, menang saya. Keren, Tipis banget berarti ya. Tipis banget. keren, keren. Motivasi hari ini keren. Dan 2 kali ikut Asian University Games yang di Laos, emas. Emas. Oh, setelah itu tanding lagi emas. Oh, patah itu nggak operasi. Jadi penyembuhan ini. Kalau tulang kan dia memang tumbuh sendiri kan, walaupun mungkin nggak Pengapuran normal, prosesnya. pengapuran ya lebih bengkak. Cuman itu nggak operasi. Masih lah. Gila. Terus ikut internasional PSHT-nya udah 3 kali. 3 kali emas, 3 kali pesilat terbaik. Wah, gila. Gila. Terus. Internasional PSHT berarti. Gua jadi- PSHT ini udah mendunia berarti Dunia. ya. Gue jadi deg-degan, gue cuman lokal juaranya. Dia ada internasional. Waduh. Jadi ibarat kayak di MP itu kejuaraan dunia MP lah Iya. ya. Iya. Dan sempat kita ini ketemu loh tanding kemarin gitu. Oh ya? Satu Ini lawan sama mereka di nasional. satu Satu kelas saya satu dulu. kelas. Lu Satu kelas.
Kalian Ngeri, yang ya? naik berat badan berapa kilo? Yang satu udah subur banget ini sekarang. Oh, gila, gila, Dan gila, ini gila. salah satu, Randy ini salah satu rival terbaik saya juga. Oh, kalian rival. Keren ya. Nah, satu hal yang bisa diambil dari bela diri, guys, bayangin di pertandingan mereka rival. Gue tahu arti rival itu seperti apa. Itu pengen ngancurin satu sama lain. Betul. Iya. Sekarang kita duduk bareng ketawa, geng. Bang, Ketawa. ini minyak merinding nih. Iya bener. Bener, Bener, bener. bener. Gue dari sini deh tadi. Iya, kita ketawa sekarang. Pertandingan mau bunuh-bunuhan loh. Betul. Hah. Memang kalau kita di pertandingan ya nggak pandang All siapa out. dia. Musuh banget Iya, iya, ya. gue yakin, Ajar. gue yakin. Karena gue pernah datang ya, gue kan bukan datang dari olahraga amatir. Gue kan begitu memutuskan mau fight, gue langsung pro kan, terjunnya ke pro. Nah, murid-murid gue banyak yang amatir, mulai dari amatir. Pertandingan amatir ya, itu ngeri loh fans-fansnya. Ngeri. Iya. Beda loh sama Iya. pro loh. Fanatik. Asli fanatiknya ngeri loh. Ngeri loh, gua itu maki-makiannya bono. Wah, tapi itu terjadi kan? Terjadi banget. Iya. Terjadi banget. Itu percuma lah, gua nggak mau sensor-sensor karena ini yang terjadi di kehidupan asli. Real. Yang bingung lagi tuh Bang ya. Asli. Udah tahu ini apa pertandingan berantem. Masih mau berantem lagi Nah gitu. itu asli, yang bingung. asli, supporter juga ngeri. Keren, terus. Cerita lagi dong. Cerita lagi. Gua nggak, ini serius. Terus 2014 pada saat persiapan Asian University Games lagi, itu yang kedua kalinya. Asian University Games, Itu anjrit. yang kedua kalinya. Gila, lu aktif sih. Ya, memang dulu Aktif banget. sih, gila sih. Terus persiapan itu cedera juga, putusnya ACL. Waduh. Nah, inilah yang buat karir saya terhenti. Waduh. Tapi pada saat itu saya masih terus bertanding. Jadi kenanya di latihan, orang berpikir latihan, aku berpikir bagaimana caranya sembuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Karena ACL salah satunya memang harus operasi. Harus dia. operasi, harus ganti Harus baru. dia, nggak bisa. Aku jalan aja kalau salah, zek, kayak geser gitu. Aduh. Jadi Ngilu ya. ini yang buat saya sedih lagi. Karena saya kalau ngelihat orang latihan, saya nggak latihan, saya sedih banget. Sedih banget Bang. Jadi pada saat orang latihan, aku dilarang latihan. Iyalah, gua kondisi gini aja, istilah gitu kan. Mau latihan, lu yang nggak kenapa-napa, mau latihan. Sempet nggak mau nangis latihan. malah. Waduh. Nangis tuh gimana ya? Sedih lah ya. Iya. Teman-teman berjuang, aku enggak nih. Tapi tetap datang itu. Apapun yang bisa aku gerakan tangan. Nah, di sini oke lah. Kaki aku cedera. Aku masih punya bantingan. Jadi memang pada saat itu saya senang bantingan, Bang. Baik bantingan, baik guntingan. Buat nendang tuh udah nggak layak. Nendang ini yang cedera sakit. Nendang kaki satunya tumpuan lebih sakit ternyata, Bang. Aduh. Itu Serba parah. salah ya? Serba salah. Ini karena Waduh. Mas Den ini bawa nama Indonesia nih. Nah, itu dia. Selain bawa Indonesia, pada saat itu tuan rumahnya Palembang tempat saya. Waduh, berat tuh. Iya. Itu berat tuh. Tuan Sedangkan rumah saya- berat tuh. Tanggungannya gede banget tuh. Iya, sedangkan saya di Asian University Game yang kemarin emas di tuan rumah Laos. Waduh. Saya jadi tuan rumah itu kan. Apalagi harus emas lagi, minimal emas lagi. Kemarin Pertarungan terbaik yang paling bagus, ya Salah kan? satu yang ditargetkan lah. Aduh. Tapi nggak tanya dapetnya dia, kita nggak tahu, namanya bela diri kan, olahraga Apapun tidak bisa terukur, terjadi. apapun bisa terjadi. Tapi saya tetap berjuang di sana. Berjuang, masih dapat medali, Bang. Medali perunggu juga masih dapat. Dan kalahnya tipis juga pada saat itu. Wah, gila. Satu tendangan juga tuh. Kalau di MMA ini istilahnya tough motherfucker nih orang nih. Gila, nggak mesti ditembak baru mati. Kalau pukul-pukulan di jalan terus, gila nih orang. ACL apa ini, itu lu kacau lu, Den. Kacau. Kacau lu. Tapi keren. Yang udah lu jalanin dunia bela diri, tapi semuanya setimpal kan? Iya. Semuanya setimpal kan? Semua perjuangan yang kita lakukan Dan setimpal. saya selalu berpikir positif dengan apapun keadaan saya. Misalkan nih, saya harus pensiun, oh berarti saya harus ngelatih nih. Harus menciptakan bibit-bibit penerus saya nih, atau melebihi saya. Garisnya tetap di sana ya? Jadi tetap di bela diri, tetap di tetap pencak di silat. bela diri, tetap saya mengembangkan pencak silat. Tuh, nggak drop. Mental nggak drop, Pak. Jadi selalu berpikir positif. Oh, mungkin saya harus, Tuhan berpikir lagi, nih, ada rencana lain kayak gitu. Buat kalian-kalian yang berpikir karena prestasi udah nggak bisa kalian kejar, kalian masih bisa membantu dunia olahraga. Betul. Di bidang apapun. Di bidang apapun, melatih, masih bisa. Banget. Bisa. Bisa sekolah lagi. Yes. Iya kan? Kalau nggak ini, kursus pelatihan juga bisa. Membantu memanage apapun lah, kita bisa lakukan apapun sih. Keren sih. Wah, anjir, keren. Tapi lu keren. Tough motherfucker. Ingat ya, gue bilang dia tough motherfucker nih orang. Kalau kalian gimana? Fitri dulu, nggak apa-apa.
Kalau aku sih untuk prestasi masih atlet yang kayak daerah, bawa nama perguruan di daerah, sama kemarin sih sempat ikut Porprov, cuman itu belum rezeki, selisih 2 Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi Pengalaman itu. Pengalaman. mau ya. ikut aja udah hebat loh. Gak banyak Iya. orang mau ikut. Itu yang kita harus Tapi tahu. kalau misalnya Porprov itu kan nggak semuanya bisa ikut juga, itu Iya. kan diseleksi. Terus potong dikit bang, pencak silat ini banyak sekali. Orang yang ikut di pencak silat banyak sekali. Jadi Iya. untuk seleksi di daerah aja tuh banyak kita. Itu berat Yakin banget gua. ya. Apalagi Yakin di provinsi, bahkan se-Indonesia tuh Iya. udah luar biasa. Dulu ya gue cuma cerita dikit nih. Di SMA gue tuh kan angkatan gue cowok-cowok tuh bandel banget semua, pokoknya kacau semua yang lompat-lompat dari pagar, dari tembok-tembok dipanjatin. Tahu nggak di sekolah kita itu ada UKM Merpati Putih. Iya. Itu ada guru satu, gue lupa namanya ibu apa, dia tuh konsultan anak-anak. Jadi kalau bandel di sekolah dipanggil sama dia dari atas. Kamu naik ke atas, itu merinding. Soalnya dia pernah demo, Merpati Putih kan ada tim Iya. demonya kan. Dulu bokap gue juga, gue takut banget sama bokap gue karena dia demo depan gue. Lu mau bandel? Lu kalau nggak ikut turut kata-kata gue pukul lu, kata bokap gue dulu. Dia ambil soft breaker. Iya kan? Ada kan gitu kan? Per. Ada. Per. Dipukul. Per, iya. Iya kan? Merpati Putih banget tuh. Dihantam, pak, patah cuy. Gue mikir gue kalau digampar bapak gue, mati Iya, gue, iya, gue iya. mending nurut. Terus guru yang cewek di sekolah itu tau nggak? Dia bisa ini. Dia bisa gini ya, dia demo. Gue nggak tahu tuh waktu itu, tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, dan itu di depan semua sekolah. Di bawah dia yang demo, ibu itu. Itu apa yang bata yang warna putih yang gede itu. Terus Coran. dia pegang bolam. Guru itu dia pegang bolam. Pakai bolam. Ada kan demo Iya, gitu iya, kan? iya, ada. Dia gini set, dijatuhin bolamnya ke bata. Batanya patah, Pak. Merinding gak tuh? Jadi kita kalau dipanggil guru itu dari jauh, dia berdiri gini, set. Kamu, dia teriak. Naik ke kantor ibu. Wah, itu dah. Wah, ketahuan anjing. Ketahuan setengah mampus ya. Ketahuan, sumpah. Kebayang dilempar pakai bola. Bang. Itu langsung, lu sih. Terus cerita itu, cuma cerita gitu, intermezzo Terus doang. kalau aku kan emang dulu tuh aktif tuh di sekolah sama di olahraga juga kayak pencaksilat. Jadi suka bertanding tuh kayak misalnya ngewakilin daerah, ngewakilin Iya. perguruan ya. Perguruan. Jadi sinkron antara Keren prestasi di loh. sekolah sama di itu. Jadi waktu kuliah itu pernah dapat undangan beasiswa 100% dari salah satu universitas di Bandar Lampung. Terus tapi nggak diambil. Kemudian aku ngambil yang di Universitas Teknologi Indonesia, nggak lama ada beasiswa juga karena prestasi yang antara kampus, antara sekolah dan juga organisasi itu berjalan seimbang. Oh. Jadi waktu emang aku tuh kuliah itu emang benar-benar pure beasiswa. Keren kalau untuk- lo. Kalau untuk karirnya aku Keren. suka gabung-gabung kayak misalnya buat short movie yang bergenre Keren. action kayak gitu. Keren. Sekarang jadi lu arahkan ke koreografi ya, ke perfilman ya. Ya, Keren. Action sama Keren. siapa aja. Om. Jangan gitu. Hoi, stop. Gue silat lu. Ya. Kan tanya bang. Mas Randy. Cerita dong. Tadi kan lu cerita terakhir lu sekolah pencaksilat kan? Sekolah olahraga. Cerita dong. Awal itu kalau mulai bertanding itu gue dari SMP, tapi masih Keren lu, gue sirik lu sama lu semua lu. Anjrit, lu semua SMP tuh mikir tanding, gue sirik lo, sumpah. Terus. di SMP gue masih atlet-atlet biasa, atlet-atlet tempat latihan lah. Kalau dinamakan di Merpati Putih itu atlet kolat masih. Kolat. Jadi masih ruang lingkup kecil lah. Itu kejuaraannya di cabang aja, di cabang Jakarta Timur. Tapi udah rame banget ya. Oh, itu udah rame. Rame banget, Itu udah walaupun rame. secabang doang, rame banget. Cabang doang itu. Tapi dulu Jakarta sih, Minimal kaki itu benjol-benjol pasti. oh, Merpati Putih sih lumayan keras loh. Apalagi sekarang kan Mas Marcel tuh dia bikin ini kan apa? Pribadi baja. Pribadi baja tuh Silat Merpati bebas. Putih buat yang fight kan? Oh, Silat Iya. bebas Indonesia. Gue pernah lihat Mas Marcel fight soalnya di cage. Gue pernah lihat gue. Terus. Terus gue mulai matangin tuh, namanya gue masuk ke ruang lingkup baru dengan ilmu-ilmu yang baru di universitas itu, di UNJ dulu gue. Di UNJ itu gue banyak dari masukan dari pelatih lain, dari perguruan lain. Nah dari situ gue baru main di nasional. Gue coba di nasional itu dulu kelas C. Kelas C itu apa? 55-60. Oh anjir, berat badannya ya, Ya. berat badan. 55 60. Kan- Berarti di kita apa kok? 55 sampai 60 apa? Di MMA 56? 56 60. Feather. Fly. Oh. Ternyata dari situ karena kelas B-nya ini 55 ini seleksi sama gua. Itu 11 12. Dan dari dilihat akhirnya pelatih ini pinter juga. Dilihat dari postur,
dia ini cocok di B, saya ini di C. Postur Iya. dan peluang ya. Nah, postur dan peluang. Gitu. Emang itu harus dipertimbangkan peluang. Dipertimbangkan. Banget. Akhirnya udah di event itu gua main di C, next level gua mau main di kelas B. Dan di situ peluang gua ternyata besar. Di amatir, kita memang amatir, Bang. Karena masih ada banyak peraturan yang nggak boleh. Iyalah. Nah, gitu. Iyalah. Kan itu kan buat jenjang karir. Yes. Masa dari kecil udah digas gitu kan kesian juga. Tapi Gila. tapi kita dalam gelanggang, dalam matras itu tetap profesional. Pasti. Kita memberikan damage terbesar. Iya. Ya Mas Dini ngerasa gitu kan, kita pernah main berdua gitu. Pokoknya di dalam gelanggang itu udah lu apa gua. Iya bener lah, iyalah. Iya. Nggak mungkin ngalah. Iya. Nggak ada orang ngalah di pertandingan. Pret kalau orang bilang. Dengan dua pilihan, menang atau kalah. Iya, nggak Maju ada. atau menyerah. Bener, Iya. bener. Gue setuju itu, gue setuju. Gila, gue seneng banget loh hari ini konten gokil ngobrol sama kalian. Nggak beneran, gue suka banget. Terus. Pada saat gua mau menuju PON, pada saat itu prapon dulu kan. Kita ada prapon dulu di Bali waktu itu. Dan gua seleksi akhir. Jadi gua itu di Platda DKI itu Selekda, per 3 bulan itu ada seleksi. Iya, Lu kalah di seleksi bulan kemarin masih bisa gaji lu turun. 3 bulan lagi ya. Masih ada ketemu besok. Wah keren. Ancamannya gaji ya. Yes. Nggak, tapi itu emang harus kan. Iya, Kalau harus. kita masih muda, Tekanan apalagi di situ kita ya. pikirin, oh gaji gue turun, jangan. Gue harus gila. Apalagi DKI Iya. gede gajinya. Wah, DKI parah pak. Makanya Gitu. tadi gue bilang semua orang pengen ke sono. Iya. Jadi yang per 3 bulan seleksi, pada saat seleksi akhir, gua ketemu mantan juara dunia, juara SEA Games, juara PON. Berat tuh tanggungannya tuh. Berat. Yang Antara gaji apa jiper? betul. Antara gaji apa jiper? Kalau gue jiper, gaji gue turun. Nah, itu Sama dia. kayak nanti aku nambahin dikit Ya, ya. masalahnya nambahin. yang jadi masalah, bentrokan mental itu terjadi pada saat kita pada latihan. Bang. Iya, benar. Latihan bareng masalahnya. Iya, benar. Gitu, diseleksiin, wah lu tahu. Lu ngobrolin masalah lu berdua ya? Bang, Rivalry. kenapa gak chat aja gitu ya? Anjing, gue suka nih. Terus. Akhirnya gue main lah, pada hari H gue main, tapi sebelum pertandingan itu gue nggak pikir banyak. Karena apa? Yang gue lawan itu adalah juara dunia, juara SEA Games yang banyak lah. background. Salah satunya ini. Nah, Belum ini ketemu. belum ketemu, ini masih Belum lawan ketemu. DKI. Pada saat itu gue nggak pikir panjang, kalau gue kalah, oh nggak masalah. Dia mantan juara dunia, dia pengalamannya lebih banyak. Betul. Jadi gue nggak ada beban. Yang ada beban adalah lawan gue. Iya. Dan di situ terjadinya gue cedera ya di situ. Jadi pada saat gue nyabit kiri, gue berpikirnya sabit kiri gue, lu tangkap nggak masalah, lu banting nggak masalah. Yang penting gue masuk full. Iya. Akhirnya dia mau tangkap bener, dia patah 2 jari, 2 patah. Kaki. Jari tangan, Gua sabit. dia nangkep, patah. Dia mau nangkap, Terus patah. patah. Oh, damn. Buat yang main basket pernah ngerasain tuh pas di passing nangkepnya salah. Yes. Ini patah ditendang, coy. Aduh. Nggak editan coy. Patah coy. Aduh. Emang Ngeri ada sih, ngeri sih. editan patah bang? Nembus tiang aja ada. Tapi nggak berdarah. Kan katanya berdarah itu Terus piagam. terus patah. Darah adalah piagam kan ya? Patah 2, gua cedera di lutut kanan. Pada saat gua nyabit kiri, tendangan sabit kiri, poros gua nggak muter. Yang muter lutut. Jadi Oh, tempurung gua tuh snap. sempet pindah di sini. Iya. Itu kenapa kalau nendang harus jinjit, Pak? Yes. Biar muter. Jadi gua rendang, ini nggak muter jadi Ini gini. nahan gini, iya, kletak Ini gitu. muter. Itu terjadi di ronde kedua. Dan di sini sama-sama fighter. Dia nggak nunjukin jari dia patah. Lu juga nggak nunjukin itu snap. Berusaha untuk balikin dulu, gua main lagi. Pura-pura, kepala sakit. Nggak ada, Bang. Oh, sakit. Kita nyembunyiin ya. Jing. Kaki yang cedera itu gua taruh belakang. Oh, taruh belakang. Oh, biar nggak pincang. Biar nggak kelihatan. Iya kan? Kalau di snap dari depan, udah. Kalau di Iya. Selesai. Jadi lu ganti stance, iya bener. Ganti stance. Itu di pertandingan kita juga banyak orang kayak gitu. Kita
banyak cara lah untuk menutupi kekurangan kita pada saat itu. Dia pasang udah tetap nggak bakal mau mukul karena dia udah patah di sini. Iya. Sama yang Mas Teni tadi bilang kan, di sini pada saat bertanding ini udah harga dirinya banyak. Oh banyak. Satu, Banyak. Pasti ya. gue sendiri. Iya. Yang kedua, apa perguruan. yang lu perjuangkan? Yes. Perguruan lu Yes. pasti. Terus lawan lu juga merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Nah, itu yang ngeri itu dari pertandingan. Gengsi. Kenapa kita banyak mengajak-ngajak tanding-tanding gitu? Karena pertandingan itu suatu hal yang sakral loh. Betul. Nggak sembarangan loh. Banyak orang yang meremehkan. Yes. Dan Iya kan? dia bisa mengangkat harga diri dia sendiri, Ah. perguruan, Bener. pelatihnya, keluarganya Keluarga. bahkan. Negara. Bahkan negara, Iya. Bang. Kecuali kalau timnya bikinan. Bahaya. Dia nggak terus. Ih, keluar konteks mulu. Kalau ngobrol gini Banyak bahaya. deh kalau prestasinya bisa sampai Udah. jadi pelatih kan. Dari situ, gua kan mau berangkat prapon waktu itu. Ya. Prapon pada saat itu kalau nggak salah entry by class. Jadi siapa yang menang boleh nanti di pon itu tuker nama. Tiga- Iya, iya. Akhirnya gue diistirahatkan dulu. Oh. Nanti karena cedera tadi itu ya. Karena cedera tadi itu. Akhirnya junior gue lah yang maju untuk ke prapon. Dari situ gue recovery tahun 2013 kalau nggak salah itu gue disuruh sama pelatih perguruan karena ini panggilan perguruan gue nggak bisa nolak untuk main kejuaraan dunia merpati putih. Yang di situ ada Jepang, ada Belanda, banyak lah. Anjrit. Banyak negara. Dan di Silat situ- tuh udah mendunia ya. di dunia. Bukan cuma nasional Sudah ya. ada kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia udah ada. Gila. Dan kayak kalian ini PSHT. Maaf nggak saya nggak bawa perguruan ya, tapi kan memang Denny ini kan PSHT. Kawan-kawan kita Randy sama Fitri ini kan MP. Itu sendiri aja dua cabang itu, dua aliran itu sendiri aja ada kejuaraan dunianya. Gila. Udah kompleks banget Dan silat kita itu ya. biasanya kalau di kejuaraan intern seperti ini punya peraturan sendiri. Iya benar. Nggak pakai body, Bener. Wah, kaki boleh gila ya. kepala. Harus mukul benda keras biasanya kalau MP. Ada kejuaraannya juga. Oh. Jadi Kalau kalau ada ada pertanding. kejurnas merpati putih ini biasanya kalau udah ditulis di proposal itu versi MP atau style MP. Jadi sebelum kita masuk Ada ke demonya belakang, dulu. Berdiri di sudut, kita harus mukul benda keras dulu. Anjir. Dragon. Gimana? Kalau mau berantem, ayo berantem. Kalau itu Langsung cut ya. Nggak jadi lah, Pak. Lu. jadi lawannya itu timbangan, lawan orang, Benda keras. benda keras. Wih, Itu nggak patah, kita nggak boleh berdiri di sudut. waduh. Langsung bis. Itu nggak pakai adop tuh ya? Nggak ada. Nggak sempet. Adop. Gila. Serem juga ya. Jadi setiap perguruan itu punya Style masing-masing. masing-masing tuh. Wah gila, kompleks banget loh. Iya. Nggak, kalau gue jujur, gue karena hari ini kita bikin konten bareng, gue ngobrol sama kalian, gue mengetahui sekarang. Jadi ternyata silat itu style-nya banyak banget. Banyak banget. Di Gila loh. Merpati Putih ada namanya kejuaraan getaran, ada stamina dan tenaga, fight. Fightnya ini bebas. Kaki boleh ke kepala, asalkan tangan jangan. Karena bahaya yang di Merpati Putih karena dia pernapasan tenaga dalam, sekalinya dia pukul, ngerinya blackout. Iya. Ngerinya di situ doang. Terjadi hal yang nggak kita pengen. Nah, makanya yang masih kita nggak mau. Kalau kaki masih boleh. Iya, makanya juga di fight MMA itu ada pelindung-pelindung apa segala macam Yes. disediakan itu kan itu untuk meminimalisir resiko terbesar. Resiko terbesar. Kan ngeri, ngapain lo orang tanding di gitu pok lewat giginya patah atau ini ijibnya pecah, gendang pecah. Bola ya? Makanya pakai pelindung kan. Tapi- Ada karena banyak orang yang ngerti tuh maunya wow kalau real jangan pakai pelindung gitu. Lu aja. Besok mesti belanja di pasar. Nah, itu dia. Anak butuh susu. Apalagi tandingnya di gor udah pasti di situ kan harus ada lah. Kalau berantemnya di pasar oke. Jadi sedikit kita juga mengedukasi orang kan, kenapa hal kayak gitu loh, tidak dibuktikan apa segala macam itu juga ada pengaruhnya ke sana, bener juga sih. Lanjut lagi. Lanjut. Di 2013 gue sempet chat secara personal dan gue dengan kata-kata bijak lah. Gue bilang, coach, saya nggak bisa ikut berangkat ke kejuaraan dunia. Lutut saya masih dalam Sakit. recovery, masih dalam proses Ada yang putus nggak tapi itu? ligamen putus. Waduh, ligamen putus. Waduh, Sama kayak saya. Saya dua-duanya nih, Bang. ACL doang tapi kan. Putus. Ini udah operasi, putus lagi. Aish.
Terus, aduh, gue Dan merinding dengernya. Pelatih gue tuh bilang gini, cuman ngasih besok kita berangkat jam sekian. Jadi gue bilang gue mau mengundurkan diri tuh nggak dibalas sama dia, cuman balasannya besok kita berangkat jam sekian. Dan di situ gue berpikir gue lagi dibutuhin perguruan. Akhirnya gue maju. Gue maju sampai di waktu itu kejuaraannya di Bandung. Gue kejuaraan di Bandung, gue main sampai final gue juara. Pas gue mau balik, ternyata ada pengumuman pesilat terbaik. Lu? Gue dipanggil. Wih, sadis keadaan Jadi cedera. pesilat terbaik itu cuma ada satu, Bang. Satu. Iya, Dari MVP, seluruh, MVP. ya. MVP. Keren ya. Dan di kejuaraan dunia itu, dunia merpati Gila. putih itu gue pesilat terbaik. Gila. Dengan kondisi gue belum sembuh total. Habis ini mau makan apa, Bang? Gue jadi jiper, ntar gue disetut begini mental lo. Anjir, pesilat wah gila, keren. Dan di situ gue berpikir, udahlah, gue tutup dengan juara dunia gue itu aja. Gua nggak mau Oh, ikutan setelah lagi. itu apa yang lu, sekarang berarti lu ngelakuin apa nih? Sekarang gue Kalau Mas Denny kan sekarang, istri lu kan sekarang fokusnya ke perfilman. Mas Denny kan dia ada perguruannya banyak lah, dia ngajar di mana-mana. gue sekarang jadi pelatih. Gue pelatih, alhamdulillah gue udah dipercaya lah untuk melatih di Thailand. Wih, sadis. Kapkun ka. Sawadika. Sawadika, sebaik di Sampai di mai. Terus. Gua di Thailand udah 4 tahun kurang lebih. Gua ngebina atlet-atlet sana dan lumayan bagus mental dan juaranya oke lah di sana. Dan sekarang ya termasuk di internasional di persilatan itu Thailand dapat diperhitungkan. Thailand. Udah banyak yang ngalahin Indonesia juga. Iya. Dan itu gue merasa Salah bersalah satu juga sebenarnya. lawan Enggak lah, nggak bersalah lah, gengs. Nggak bersalah lah. Dedikasi lu sama loyalitas lu untuk pencak silat dan negara ini Ya, udah karena gue berpikir banyak. positifnya di sini. Kenapa gue balik lagi? Kenapa gue belajar pencak silat? Karena pencak silat ini budaya Indonesia. Iyalah, Bela diri Indonesia. iyalah. Gue dari sini dari pencak silat ini gue bisa dipercaya ke luar negeri. Yang Iya. dulu gue inginkan adalah gue pengen dong ke luar negeri. Gue pengen dong naik pesawat. Jadi motivasi gue waktu pengen Keren. bertanding di nasional itu satu. Gue pengen naik pesawat. Udah naik turun pulang gitu ya. Giliran Udah naik biasa aja. Giliran udah naik pesawat gue pucet, Pak. Anjing, keaminin nih doa gue. Keaminin doa gue, anjay. Itulah dari pencak silat banyak Anjay. impian-impian Anjay gue yang Weni. terkabul. Anjay Weni. Betul. Anjay Weni. Anjayani. Anjay Ani. Anjay, ya. Gila, keren. Jadi pencak silat gue banyak impian-impian dan dikabulkan dari pencak silat. Amin, lu gila lu. Tapi lu dua sih keren, lu bertiga sih keren sih, sumpah. Enggak, obrolan kali ini gue dapat banyak ilmu banget. Gue merasa gila ya, emang orang-orang yang terus bertahan di bela diri itu emang orang-orang yang punya loyalitas tinggi loh, emang Punya tekad. sesuatu yang mereka percaya. Kan kita bela diri kan sesuatu yang kita percaya nih. Yes. Kayak kalian mempercayai pencak silat untuk jalan hidup kalian, kayak gue mempercayai MMA buat jalan hidup gue. Itu semua sama. Yang beda itu cuma medianya doang. Betul. Gila, keren banget. Tapi satu hal, Wah, Bang. keren banget. Ini Satu hal, Bang. edukasi banget nih, gue suka nih. Gue di kampus olahraga itu, gue diajarkan untuk menghargai bela diri lain. Oh iyalah. Dalam hal- Iyalah. Jadi contohnya seperti ini, Bang. Simple. Di dalam mata kuliah yang gue pelajarin, itu banyak sekali bela Bela diri diri. yang harus kita jalanin di situ. Iyalah, bener. Minimal di situ kita tahu, oh karate itu seperti ini. Oh, Orang temen gua aja atlet judo bekas murid lu. Lu baik banget. Sosok merendah lu. Ya, Bekas kebetulan- murid lu pencak silat ngajar judo coba. Gimana tuh? Jadi ceritanya itu sebelum gue berangkat di Thailand, gue ngelatih di sekolah atlet Ragunan, sekolah atlet DKI itu ada PPLP DKI namanya. Ragunan kan? Dan gue di situ ngelatih fisik untuk judo. Oh, dulu gua latihan gulat sama PPLP juga kan, tapi gua udah tua. Gua digabungin sama PPLP. Oh, Karena PPLP kan programnya kan intens hari. banget lu tuh anak-anak SMA, SMP, SMA digenjotnya ngeri lu. biasanya kita pakai programnya asli. 5:1 di situ. Asli dulu gua inget kan gua dulu kaku kan. Waktu pertama kali ikut gulat kan, gua kan dibiayain sama sponsor lah ikut gulat sama PGSI. Begitu datang nih, backflip. Satu lapangan basket cuy. Itu anak-anak kecil kalau nggak backflip disabetin lu sama pelatih lu. Iya.
Itu mental, Bang. Iya bener. Naik tali tambang, tinggi banget tuh, atapnya gila gua ngeliat. Kalau turun saya sabet kamu, gua ikutan disabet cuy, gua tua sendiri. Malunya itu. Asli, di bawah pelatih nunggu pakai rotan. Turun lu udah paling tua, lu turun lagi. Gua dulu kata-kata soalnya gua paling tua kan, anak kuliah masuk ke PPLP. Kena lah di situ. Mestinya PPLM, Bang. Ya, harusnya ke PPLN. Ya gue kan gak tahu kan gue soalnya terjun ke pro kan. jadi Gue juga waktu itu gue ikut latihan sama PGSI karena apa? Gue merasa waktu itu di Bandung PGSI Bandung itu terbaik lah buat gulat gue ikut. Jadi nggak abal-abal lah. Iya. Ternyata latihannya juga ngeri banget. Wah anjrit gue tuh. Kalau kena banting, lu sama anak SMA aja dibanting lu gimana otak lu? Harga diri ya. Terus cerita lagi sampai apa nih? Sebelum gue berangkat ke Thailand, gue 3 tahun di judo. 3 tahun gue di judo, dan di situ dari awalnya judo itu di PPLP itu cuma setiap pertandingan 1 emas. Ya. Yang gue tahu track recordnya seperti itu. Terus atletnya itu cuma 7. Pas gue masuk dengan program gue dan di mix juga dengan kepala pelatih teknik, gue kan harus, namanya pelatih fisik kan harus. Iya, lu harus tahu, lu harus latihan juga sebenarnya. Yes. Akhirnya kebetulan pelatih tekniknya itu temen gue juga. Akhirnya gue mau dong, ini ilmu lagi dari pencak silat, gue mau dong latihan judo. Gue pengen tahu otot-otot apa sih yang dipakai gitu. Iya benar. Benar. Targetkan gitu. Bener, jadi lu nggak asal, lu Nggak tahu asal. apa yang lu lakuin, iya benar. Akhirnya gue dikasih baju judo, ayo latihan. Pas gue rasain main newasa seperti apa, uchikomi seperti Asik apa. newasa. Gitu kan. Gue suka banget. Buat yang nggak tahu, newasa itu artinya di judo itu grappling. Grappling. Ground fight di judo itu namanya newaza bahasa Jepangnya. Yes. Bahasa Jepang. Dan di situ gue mix, akhirnya kita dapat bantuan pelatih dari Jepang di situ. Nah, di situ gue combine program gue naikin prestasi judo bukan hal gue sendiri tapi tim pelatih. Tim ya yang benar. kerjasamanya sangat solid pada saat itu. Sebenarnya dari 3 tahun itu gue mau ke silat. Akhirnya gue dipanggil ke silat kan. Gue ninggalin judo tuh kayak, aduh sayang banget ini. Ya karena lu menemukan jati dari program lu tuh di judo kan sebenarnya. Dan di situ juga gue belajar hampir sama dengan bela diri yang gue gelutin kan, kekeluargaannya bagus. Ya itu yang keren dari bela diri sih. Semua bela diri sih. Dari situ. Dan dari situ gue banyak belajar gimana caranya gue menghargai suatu bela diri lain. Jadi misalkan gue nongkrong sama orang-orang tinju, gue ambil ilmu dari situ. Iyalah. Karena di tinju ini menurut gue itu mempunyai teknik pukulan yang sangat the best lah. Akurat, Kalau menurut keras gue. gitu ya. Keras, akurat, dan Karena itu fokus mereka. Iya, Yes. benar. Fokus Itu fokus bidangnya. mereka. spesialis mereka. Mereka nggak belajarin bantingan, nggak Yes. pukulan pure. Bulan doang. Ah, Terus gimana nggak sadis? Iya. Di taekwondo, gue nongkrong sama orang-orang taekwondo, gue gimana caranya bisa dapat materi atau model latihannya taekwondo untuk, karena tendangan taekwondo yang kita lihat sangat indah. Iya. Walaupun di silat ini banyak tekniknya, Iya. ada bantingan, pukulan, tendangan, kuncian, patahan tuh ada. Tapi gue pengen lihat Dari sisi lain. Dari sisi lain. Iya, emang harus gitu bener. Yang memang orang spesialisnya benar ya. Iya, Spesialis kita nggak boleh terkotak cabang. kan. Betul. Kalau mau mengembangkan bela diri kita sendiri, kita fanatik. nggak boleh terkotak. Misalnya, oh menurut gue bantingan gini, musiknya gini. Kita datang ke orang yang jago Yes, bantingan. Jago bantingan. Bener, gue setuju itu. Itu yang gue lakukan selama ini soalnya. Disitulah nongkrong sama orang wushu gimana, banyak lah gue di situ diamatir ya gitu. Gue banyak mendapatkan hal yang positif. Iya. Berarti ini masuk ke pertanyaan terakhir gue nih, yang paling penting nih. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang, gila ini keren banget sih obrolan ini sih. Ini menurut gue episode 9 sukses. Konten gue mengedukasi orang tentang bela diri. Ini keren banget, ini edukasi yang bagus banget. Kalian semua udah ngambil essence dari kenapa kita berlatih bela diri. Nah sekarang gue mau nanya ke teman-teman semua, visi misi. Oke. Ini penting loh. Siapa dulu nih? Semua deh, mau siapa dulu yang jawab, menurut gue sama aja. Fitri dulu. Fitri. Ladies first. Visi misi kalian yang kalian lihat ke depan akan bela diri.
Kalau visinya sih pinginnya tuh Pancasila tuh makin terkenal lagi lah pokoknya di seluruh dunia, dan kalau bisa juga makin banyak lagi kayak misalnya pelatih-pelatih yang pencaksilat aslinya itu bisa melatih untuk di apa ya, di negara-negara lain gitu. Kalau kata orang Jakarta, kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, kalau bukan kita. Terus. Ya, tapi lega sama saya atau Mas Denny. Ini dulu. Oke, kalau dari aku sih ya pasti mengembangkan pencak silat ya. Ya. Dan Itu udah aku- pasti. Udah pasti itu. Aku juga ngelatih, ini ada cerita sedikit ngelatih tadi. Saya punya atlet tuh bukan atlet, siswa ya, namanya siswa itu berbagai macam, ngelatih dari SD, SMP, SMA, dewasa, bahkan TNI juga dilatih. Nah, saya punya satu siswa dulu. Dia ini model. Gak ada basic pencak silat, kena panas takut, kena hujan gatel, jadi bingung banget. Kak. Manja banget lah ya. Bingung banget. Dia model. Dia fragile. Fragile. Gampang retak. Jadi Terus. pada saat suruh pusat banyak alasan, tapi orang tuanya mendukung. Saya ini salah satu pelatih yang paling dekat sama orang tuanya murid-murid. Jadi kalau aku mau ngelatih, aku izin Bu, misalkan saya ngajak ini sini, pasti izin aku. Nah, bapaknya itu polisi. Seneng kalau anak ini disiksa, dipanas-panasin, dilumpurin. Itu kalau ibunya berbalik seperti sama kayak dia ya. Dari yang dia nggak kena panas, hujan, yang tadi pengennya misalkan jadi pramugari, sekarang dia udah juara di daerah terakhir. Pokoknya juara satu. ya? Dia. Juara dia. Itu jauh loh perjuangannya. Iya, dari yang Iya. manja istilahnya. Dia kulatih Susah banget nih bikin 1 kayak gitu. tahun. Dia ikut internasional PSAT, masih tingkatnya siswa. Dia pesilat terbaik dan dapat emas. Gila. Dan itu dari nol banget bang. Sekarang tahu nggak jadi apa dia? Gue merinding loh, Den. Jadi PM tentara, polisi militer dia. Yang Itu cewek? Iya, yang tadinya berbalik nggak bisa kena panas, Mau jadi lumpur, model, hujan. jadi PM cuy. Iya, jadi Salah PM. ditembak kita. Makanya itu bang, berbalik. Nah terus saya pengen mengembangkan satu lagi visi saya. Saya pengen banget seluruh bela diri atau perguruan pencak silat itu saling merangkul. Saling Wah. support lah, jadi Iya, makin saling support karena di pencak silat itu masih banyak sekali yang bentrok, ribut. Iya. Nah, disinilah saya misalkan datang ke perguruan. Saya ini nggak ada masalah sama perguruan ini. Sendiri pun saya datang, saya nggak takut karena Iya. saya nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau kita punya masalah, pakai baju perguruan aja tuh mau datang ke tempat lain tuh takut banget. Wah, gila. Nah, itu yang pengen saya terapkan kalau kita ini nggak ada masalah loh, nggak ada ribut. Gue Jadi, tambahin, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. bukan kawin lagi ya. Bahaya. Kalau Bang. dapet di nonton lagi. Bercerai kita kawin lagi nih orang. Keren. Itu aja sih kalau aku, Bang. Pokoknya Memang olahraga mengembangkan. ini, gue setuju sih sama lu. Olahraga ini kita harus stop lah kita mensuperiorkan, terlalu mensuperiorkan sih. Superiorkan bela diri kita oke, itu no problem. Cuman fanatisme itu harus kita buang sih Betul. sedikit. Boleh fanatik, cuman fanatik cerdas. Nah, Manfaatkan fanatik itu. Benar. Untuk benar. kebaikan, hal-hal yang positif. Iya. Soalnya kita bersatu kita lebih Jadi kuat kalau sih. fanatik untuk misalkan masyarakat, oh ini rame-rame ngapain nih, masa banyak banget misalkan itu kan, jadi kesannya gimana? Cuman fanatik yang cerdas, yang bisa membawa harum nama organisasi lah. Wah, itu keren. Boleh fanatik, cuman cerdas. Betul, fanatik yang cerdas. Berpikir dampak ke depannya. Jangan langsung mikir di tempat ya. Yes. Jangan terbawa emosi. Oh. Nggak bagus emosi. Kalau Mbak Fitri, silakan Tadi kan sama udah- Mas Randy udah. sebagai satu kesatuan. Kalau gue sih Satu visi misi. Serumah, Pak. Terus visi gue sih di pencak silat itu setuju semua dari visinya Mas Denny dengan Mas Fitri ini setuju. Cuman gue mau tambahin sedikit, gue pengennya tuh pelatih-pelatih atau senior-senior di pencak silat yang dia ngelatih ini bayarannya atau dari materi ini bayarannya kurang atau apa, karena Aduh. di Indonesia sendiri sih prihatin gue, Bang. Prihatin sih. Gue pengen sih gue juga kalau boleh curhat, gue juga prihatin sih. Makanya Bang, gue mendingan beli. Berarti tertuju ke pemerintah. Terkadang juga gue juga pengen main film sih. Jadi pengen nih Bang. Pengen, sumpah, biar gak berantem mulu. Betul. Terus. Jadi di pencak silat ini gue pengen tuh lebih ngejual lagi sehingga pelatih-pelatih di perguruan ini lebih Ya,
sejahtera lah. Ini budaya bangsa kita loh. Budaya bangsa kita. Budaya Jangan bangsa sampai kita loh. nggak ada harganya gitu. Iya. Pengennya sih seperti itu visi gua. Identitas negara kita di bela diri adalah pencaksilat. Yes, makanya sekarang ini pencaksilat ini lagi go to Olimpik. Jadi berusaha untuk nama pencaksilat itu masuk ke dalam Olimpik. Tapi jangan sampai kalah sama bule. Yes, itu dia. Makanya dari situ naikinlah cepat-cepat naikin kemampuan cara melatihnya untuk menjadikan atlet-atlet profesional dan Dukunglah kita secara finansial. yes, Iya. betul. Ah, Itu visi. harus. Pendekar nggak bisa makan daun. Ya. Perjuangan sih perjuangan. Iya dong, daun juga belinya pakai hepeng, Pak. Iya. Jadi gua dari segi itu aja sih Bang kalau untuk visi gua. Gila. Hari ini ya, gue terpukul banget loh. Ternyata nggak cuman di bela diri yang pernah gue tekunin doang. Ternyata penderitaan finansial itu ternyata di semua ada. Semua Dan semoga dengan episode ini banyak orang tersentuh dan kita mulai memanage olahraga supaya buat kemajuan kita bersama. Ya, Kemakmuran kita juga. moralnya apalagi pencaksilat. Gue walaupun gue bukan pencaksilat dan gue belum pernah belajar pencaksilat, tapi menurut gue bener, identitas itu nggak boleh hilang. Jati diri. Kita itu siapa, tidak boleh hilang. Dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita menginjak. Itu nggak boleh ada. Nggak boleh ada, harus ada terus. Nggak boleh ada, gimana sih? Awas didit orang. Nah, kalau kalian suka dengan konten-konten OKT, obrolan aja ke Theo, jangan lupa selalu subscribe, anjir, follow, komen, like, ya, dan jangan lupa juga lakukan hal yang sama ke YouTube teman-teman kita. Kalau gua pansos ke ini gila subscriber. Dia banyak banget. Ampun Doro, gua nggak kuat gua. YouTube-nya di mana, Mas? Channel YouTube saya Denny Wewe. Nah, YouTube channelnya Mbak Manis Kita sama Rupa, ya? istrinya Randy. Kalau kita sama sih, Sama. kita bareng. Jadi kita mau berbagi sharing tentang ilmu tentang Ya. olahraga, kemudian tentang pencaksilat, tutorial segala macam, kemudian untuk film action juga. Jadi kita sama di channel YouTube-nya Susiani MA. Ya, untuk kita berakhir, kita salam pisah, salam os ya, kayak biasa cuma salam osnya kita hari ini. Wis. Oke, 3, 2, 1, salam os. Os. Sedap.